Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslim, kembali lagi bersama kami di program Muslim Kampus Muda dan Berakhlakul Karimah. Bersama saya Salsa dan saya Haya, yang pastinya akan nemenin Sobat Muslim di rumah dengan pembahasan yang seru banget nih Sobat. Dan yang pastinya juga relate dengan kehidupan mahasiswa sekarang. Yang tentunya kita akan ngobrol santai tapi penuh makna bersama Sobat Muslim semua. Gimana nih kabarnya Sobat Muslim? Semoga sehat selalu, aktivitasnya tetap lancar, tugasnya tetap jalan, dan yang paling penting ibadahnya tetap aman ya Sobat. Amin. Tapi jujur nih Kak, kadang kehidupan mahasiswa itu emang gak mudah ya. Dari deadline yang datang barengan, tugas numpuk, presentasi gak selesai-selesai, organisasinya jalan terus, belum lagi overthinking soal masa depan. Betul banget nih Kak, bahkan saking sibuknya kita nih jadi lupa loh Sobat Muslim dengan hal yang sebenarnya paling penting. Betul banget tuh Kak, contoh kecil nih ya, pernah gak sih kalian nugas sampai larut malam, terus pas lihat jam, ternyata waktu sholat udah kelewat. Atau lagi sibuk scroll media sosial, revisi tugas, rapat organisasi, tiba-tiba azan lewat begitu aja. Dan tanpa sadar nih Sobat Muslim, hubungan kita sama Allah itu mulai jadi lebih renggang karena terlalu fokus sama urusan dunia. Betul banget tuh Kak. Nah, Sobat Muslim, di episode kali ini kita akan membahas tema yang deket banget dengan kehidupan mahasiswa, yaitu tentang bagaimana sih cara menjaga keseimbangan antara kuliah dan ibadah. Karena nih Kak, seringkali kita fokus mengejar nilai, IPK, pengalaman organisasi, bahkan masa depan, tapi kita lupa bertanya kepada diri sendiri, gimana sih keadaan iman kita hari ini? Padahal dalam Islam, sukses itu bukan cuma tentang akademik atau pencapaian diri kita Sobat Muslim, tapi tentang bagaimana sih cara menjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah kesibukan kita. Kalau dipikir-pikir ya Kak, kehidupan mahasiswa sekarang tuh memang penuh tekanan ya. Betul banget tuh Kak, mulai dari yang tugas numpuk, jadwal kuliah padat, organisasinya jalan terus, belum lagi tekanan sosial. Kadang lihat teman udah produktif dikit aja, kita yang merasa tertinggal tuh Kak. Padahal sebenarnya kalau terus dibiarkan hati kita terasa kosong ya Sobat Muslim. Betul banget tuh Kak, mulai dari tugas yang gak ada habisnya, jadwal kuliah numpuk, target organisasi gak kelar-kelar, belum lagi tekanan sosial. Kadang lihat teman kita udah produktif dikit aja, kita merasa tertinggal tuh Kak. Dan akhirnya nih Kak, banyak mahasiswa yang capek bukan cuma fisik aja, tapi juga capek mental. Dan di saat capek itu datang, justru yang jadi korban malah ibadahnya. Contoh kecil aja nih Kak, seperti nunda sholat karena katanya nanggung nugas. Terus ngaji yang makin jarang karena katanya gak sempet. Belum lagi doa, paling cuman kepikiran doang. Padahal sebenarnya kalau terus dibiarkan hati kita terasa kosong ya Sobat Muslim. Betul tuh Kak, mungkin secara fisik kita sibuk, tapi batin kita tuh yang lelah Kak. Dan kadang yang paling bahaya itu bukan capek fisiknya, tapi saat hati kita jauh dari Allah tanpa kita sadari. Betul banget tuh Kak, mungkin awalnya telat sholat cuma sekali dua kali, lama-lama jadi kebiasaan. Terus ngaji yang dulunya rutin malah makin jarang. Apalagi doa, paling ingat pas butuh doang. Padahal sebenarnya manusia itu kalau jauh dari Allah hatinya terasa kosong ya Kak, walaupun kelihatannya sibuk dan produktif. Betul banget Sobat Muslim, makanya gak heran banyak banget dari mahasiswa yang gampang sekali burnout, gampang overthinking, gampang cemas soal masa depan, bahkan merasa kehilangan arah. Karena ternyata hati juga butuh istirahat nih Sobat. Dan istirahat yang terbaik itu bukan cuma main HP atau scroll media sosial, tapi juga mendekatkan diri kepada Allah. Kadang kita mikir gak sih Sobat Muslim kalau ibadah itu ngabisin waktu kita? Padahal ibadahlah yang membuat hidup kita lebih tertata dengan baik. Contohnya aja sholat 5 waktu. Secara gak sadar sholat 5 waktu itu mengajarkan kita bagaimana sih caranya disiplin waktu. Betul banget tuh Kak, dari bangun pagi buat subuh, terus berhenti sejenak di tengah-tengah aktivitas kita untuk sholat duhur dan asar. Lalu di malam hari ditutup lagi dengan ibadah.
Jadi dalam sehari kita punya banyak banget waktu untuk menenangkan diri kita masing-masing. Dan kadang nih Kak, setelah sholat, pikiran kita itu terasa lebih ringan. Betul banget tuh Kak, karena saat sujud, disitulah kita menyerahkan semua beban pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah Sobat Muslim, mungkin saat ini banyak yang berpikir, tapi Kak susah banget ya untuk mengonsistenkan ibadah kita di tengah aktivitas kuliah? Itu wajar banget kok Kak, karena semuanya butuh proses. Yang penting, jangan pantang menyerah untuk terus memperbaiki diri kita masing-masing. Karena perubahan besar itu lahirnya dari konsisten yang kecil ya Kak. Bener tuh Kak. Walaupun kadang semuanya tuh terasa berat, overthinking makin banyak, hati pun gampang gelisah. Padahal dalam Islam sendiri mengajarkan kita untuk tetap aktif, tetap produktif, dan bahkan boleh tuh mengejar cita-cita kita setinggi mungkin. Yang pasti kita tetap harus dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam firman Allah di Quran Surat Al-Insyirah ayat 7 dan 8 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Fa'idha farauta fansab wa ila rabbika farhab, yang artinya, maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Wah, maknanya indah banget ya Kak. Jadi dalam Islam kita diajarkan untuk tetap aktif dan tetap produktif. Tapi jangan lupa siapa tempat kita untuk bergantung. Nah Sobat Muslim, pertanyaannya sekarang, apakah sibuk kuliah itu bisa menjadi alasan untuk kita meninggalkan ibadah? Tentu tidak ya Sobat Muslim, karena Islam sendiri mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Bahkan sebenarnya ya Sobat Muslim, kuliah itu sendiri bisa loh bernilai ibadah, asalkan niatnya kita aja yang dibenerin. Kalau kita belajar karena Allah, ingin memperbaiki diri lebih baik, bermanfaat, membantu orang tua, bermanfaat untuk masyarakat, maka aktivitas kuliah kita bisa mendapat pahala loh Kak. Tapi nih Kak, ada satu hal yang sering banget salah dipahami. Wah, apa itu Kak? Banyak orang menganggap bahwa ibadah itu salah satu penghambat produktivitas kita. Padahal kan justru sebaliknya ya Kak. Iya nih Kak, justru ibadah adalah sumber kekuatan, bukan malah penghambat aktivitas. Kadang setelah sholat, hati kita, pikiran kita itu terasa lebih tenang, lebih jernih, dan itu nyata dirasakan banyak orang. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutskinahu, yang artinya sesungguhnya Allah mencintai apabila salah seorang di antara kalian melakukan suatu pekerjaan. Ia melakukannya dengan itqan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Artinya, sebagai mahasiswa, kita tetap perlu maksimal dalam belajar. Tapi jangan lupa untuk tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah Sobat Muslim, coba kita lihat dari contoh yang sering terjadi sehari-hari. Contoh yang terjadi nih, deadline tugas bikin lupa sholat. Padahal kan kalau berhenti sejenak untuk sholat, seringkali hati kita lebih terasa tenang. Duh, bener banget nih Kak. Contoh satunya lagi yang sering banget terjadi pas kita lagi sibuk organisasi atau sibuk aktivitas sampai jarang ngaji. Padahal meluangkan waktu beberapa menit untuk membaca Al-Quran itu bisa menjadi penenang di tengahnya aktivitas. Betul banget tuh Kak. Oh ya Sobat Muslim, sekarang kita mau ngasih tahu nih gimana sih cara menjaga keseimbangan antara kuliah dan ibadah. Jadi Sobat Muslim, caranya dimulai dari prinsip utama yang paling sederhana, yaitu jangan korbankan ibadah demi kesibukan, tapi tetap jadikan Allah prioritas utama di tengah aktivitas. Bener banget tuh, dan jangan lupa perbaiki niat kuliah kita. Jangan cuma niat untuk cari gelar atau pekerjaan, tapi niatkan untuk ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang bernilai ibadah. Oke baik Sobat Muslim, coba sekarang kita renungkan sebentar. Apakah kita ini lebih sibuk memperbaiki nilai daripada memperbaiki diri dengan Allah? Karena sesungguhnya ketenangan hidup itu bukan cuma datang dari pencapaian, tapi juga dari hati yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Muslim, IPK tinggi memang membanggakan, tapi jangan sampai hari ini kita kosong. Jadi mulai hari ini jangan sampai kuliah itu bisa membuat ibadah kita tertinggal. Dan jangan sampai kita sibuk terus-terusan mencari dunia, sampai akhirnya kita lupa untuk mempersiapkan akhirat kita. Karena mahasiswa hebat itu bukan cuma yang aktif di kelas nih Sobat Muslim, tapi juga yang menjaga iman di tengah aktivitas. Dan semoga kita semua menjadi pribadi yang sukses dunia maupun akhirat. Wah, gak kerasa nih Kak, kita udah di penghujung acara.
Wah, iya nih Kak, gak kerasa ya. Semoga pembahasan hari ini bisa menjadi pengingat kita semua untuk terus menjaga keseimbangan antara kuliah dan ibadah. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya Salsa. Dan saya Haya, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya dalam program Muslim Kampus Muda dan berakhlakul karimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia maupun akhirat.